saya kira sebuah keharusan dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, itu perlindungan terhadap warganya. Ya. Sebuah keharusan, dan itu bukan keharusan, kewajiban. Bentuk perlindungannya apa? Sejak awal sebuah kawasan industri itu mau berdiri, ada sebuah komitmen antara pemerintah daerah dengan calon investor. Nah, itu yang harus dipertegas. Jadi selama ini hadirnya investasi ke daerah, pada akhirnya masyarakat ini hanya sebagai penonton. Begitu dia mau mengajukan diri sebagai calon karyawan, berbagai macam persyaratan yang harus dia penuhi. Padahal banyak memang putra putri di daerah ini yang dalam tanda kutip dia tidak memenuhi persyaratan, misalnya minimal berpengalaman sekian tahun. Nah, kapan dia mau dapat pengalaman kalau belum pernah diberi kesempatan? Nah, hal-hal yang seperti inilah semestinya mendapat perhatian dari pemerintah. Kira-kira menurut Pak Baik seperti apa? Jadi begini, tadi saya katakan, ada komitmen dari pemerintah daerah terhadap calon investor. Calon investornya jelas bahwa kawasan itu nanti 3.200 yang akan masuk siapa. Ya. Nah, kalau perlu dibuat sebuah peraturan daerah. Ya. Kalau perlu, untuk agar supaya memberikan sebuah kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk mempekerjakan masyarakat lokal. Nah, akan bagus bila investasi yang hendak ke sini, dia sudah merincikan dibutuhkan tenaga kerja yang punya kualifikasi seperti ini. Nah, sehingga pemerintah daerah bisa menyiapkan. Ya. Nah, satu. Yang kedua, persyaratannya itu jangan persyaratan kita yang mengalah. Dalam makna begini, orang asing datang ke sini, kita wajib bisa bahasa asing. Seharusnya orang asing bisa wajib kita. Nah, itu. Ini contoh di mana tempat itu syarat harus bisa bahasa Cina. Aturan, mohon maaf dengan istilah kasar, kita tidak membolehkan seperti itu. Ya. Dan masyarakat harus wajib protes kalau itu terjadi. Ya. Seharusnya dia yang harus bisa bahasa Indonesia, bukan kita yang bahasa Cina. Dia datang ke negeri kita. Ya. Kita sebagai tuan. Kita sudah sebagai tuan kita. Sebagai tuan. Ya. Tapi ini kan kita akan menjadi sebagai buruh, bukan menjadi budak. Mohon maaf dengan istilah kasar. Nah, kita warga Tabalong bagaimana memberdayakan agar menjadi tuan di negerinya sendiri, bukan menjadi budak di negeri sendiri. Ini yang tidak boleh. Makanya itu dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat di masa yang akan datang. Untuk bisa pemimpin kuat adalah pemimpin kaitan dengan persyaratan. Ya. Adalah orang yang mandiri. Ya. Mandiri dalam mana? Kalau seorang pemimpin tidak mandiri, dia dikendalikan oleh orang lain, tidak usah jadi pemimpin. Bagaimana orang mengendalikan? Kalau, mohon maaf dengan istilah kasar, apabila ada calon yang dibiayai oleh para pemilik modal, dia akan menjadi pemimpin yang tidak mandiri, dan dia akan dikendali pemilik modal. Rakyat jangan bermimpi akan bisa memakmurkan, karena dia akan lebih mendahulukan pemilik modal. Banyak contoh. Kalau misalnya ke depan ada desakan dari rakyat, dari masyarakat sebagai pemilih kepada para calon untuk membuat satu perjanjian dengan rakyat bahwa dia adalah calon yang tidak bisa didikte oleh siapapun, kecuali oleh aturan. Aturan yang berpihak kepada rakyat, bukan aturan yang seenaknya. Ya. Setuju. Saya kalau untuk kepentingan rakyat saya setuju. Jangan sampai kita mengepinggirkan rakyat sendiri. Jangan sampai mengepinggirkan warga sendiri. Yang mereka ini sudah sekian tahun Tabalong yang karaya dia eksploitir. Siapa yang bisa menjadi ini? Mohon maaf. Kadang-kadang perusahaan, sekali lagi saya mohon maaf, perusahaan itu mereka keluarga-keluarganya, teman-temannya, kolega-kolega dari luar yang sesama ini dia masukkan. Pada saat orang dalam mau berusaha ada kesempatan, ini juga harus dibuat sebuah komitmen ini. Berani tidak Bupati? Itu loh pertanyaan. Mohon maaf nih. Bupati berani tidak Gubernur? Ya, pimpinan daerah yang akan datang. Ya. Berani tidak? Dan itu harus dibuat komitmen dengan rakyat. Ya.
Dan dia harus berani mengatakan saya akan mundur apabila saya tidak seperti itu. Ini namanya Mantap. jago. Rakyat Mantap. akan pilih, tidak perlu harus duit. Ya. Jadi jangan lagi masyarakat sebagai pemilih ini terkecoh dengan pemberian, Betul, terkecoh dengan serangan pajar. betul. Kalau dia berani berkomitmen seperti itu, saya kira dan saya berkeyakinan bahwa Rakyat akan pilih. masyarakat akan pilih, rakyat akan pilih. Betul. Nah, oleh karena itulah maka tadi yang saya sarankan awal, ada semacam debat terbuka. Ya. Tidak diselenggarakan oleh KPU, tapi diselenggarakan oleh masyarakat. Ya. Sehingga pertanyaannya tidak bisa dibuat-buat dan si calon tidak paham apa yang akan ditanyakan. Ya. Karena langsung dari masyarakat. Ya. Jadi tidak ada bocor pertanyaan. Ya. Menguasai dia. Paham dia, punya Ya. komitmen dia. Ya. Ini rakyat kan perlu tahu, jangan sampai beli kucing dalam karung. Ya. Setelah itu dia buat komitmen, dia buat tertulis, akan lebih bagus. Kita mencoba menghidupkan sebuah demokrasi di Tabalong yang akan datang. Iya. Ini yang kita inginkan. Nah, Betul-betul seperti itu. Itu yang sebenarnya kalau persepsi masyarakat demokrasi atau debat yang diinginkan itu seperti itu, bukan perdebatan-perdebatan yang selama ini dilakukan. Karena begini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu jauh sekali dari pertanyaan yang mewakili hati nurani, Mewakili kebutuhan. mewakili kebutuhan. Kadang-kadang terlalu, apa istilahnya, terlalu normatif. Ya. Terlalu normatif pertanyaannya, jawabannya juga normatif. Ya. Sehingga ini kan proses pembodohan. Ya. Proses asal-asalan, proses formalistis. Debat sudah dilakukan. Oh, ini sudah dilakukan. Itu bukan itu. Ya. Kita mau yang real, objektif. Jadi sebuah kehidupan yang betul-betul kehidupan yang demokratis lah, kehidupan yang normal, kehidupan yang sehat. Kita kan ingin menuju sebuah kehidupan berbangsa, berdaerah yang sehat. Ya. Rakyat memilih pemimpinnya adalah sebuah ketulusan, bukan karena kepulusan, Ya. alias keduitan, Ya. tapi dia memimpin bahwa dia akan mampu. Dan seseorang pemimpin juga harus berani, saya mampu. Kalau saya tidak mampu, saya mundur. Ini komitmen itu yang harus dibuat. Dan partai politik juga harus komit terhadap itu. Ya. Jangan hukum. Nah, kaitannya tentang partai politik. Begini. Kan ada berbagai macam latar belakang partai politik. Ada yang berlatar belakang asas keagamaan, ada yang memang berasaskan ya istilahnya kebangsaan lah. Lain-lain lah. Ya. Kemudian calon ini kalau dilihat karakter, misal karakter si calon ini seperti ini, lalu didukunglah oleh partai yang berasaskan ini. Kalau dilihat ini kayaknya tidak meet. Tabrakan. Ya, tabrakan. Tetapi kemudian entah kepentingan apa, lalu akhirnya partai ini justru mendukung si calon ini. Yang notabene tidak nyambung asas partai dengan si calon. Ini kira-kira apa yang seperti ini? Jadi begini, kalau kita mencoba melihat selama ini Ya. dan mohon maaf semua pimpinan partai politik dan mohon maaf semua pendukung partai politik. Partai politik yang punya asas A ini mencalonkan seseorang yang bergabung dengan partai politik yang berasas C. Ini sudah tidak match. Partai A yang seharusnya partai A setidak-tidaknya seharusnya partai A yang berasaskan ini mendekati dengan partai B yang asasnya tidak terlalu jauh. Idealnya kan seperti itu. Ya. Sehingga betul-betul arah bahwa orang ini punya komitmennya seperti ini. Ya. Karena ideologi yang bermain, bukan kepentingan. Nah, kalau pokoknya ini kita calonkan, ini sama-sama kita karena bayar berani segini-segini, ini asas A, ini asas C, ketemu kita ini cukup memenuhi untuk musyawarah. Ini kan sehingga tidak ada norma, tidak ada ideologi partai yang akan dituju.
Tidak ada falsafah dari partai itu dalam rangka mendorong pemimpinnya. Ini yang kacau. Sehingga mohon maaf, apabila ada orang mengistilahkan transaksional, apabila ada orang mengistilahkan, saya kira tidak terlalu keliru juga. Artinya kepentingan yang bermain. Kepentingan yang bermain. Nah, ini kan makna kepentingan bukan kepentingan asas partai. Iya. Tapi kepentingan lain di luar itu. Ya. Ini yang kita hindari. Mudah-mudahan yang akan datang partai yang sedekat ideologinya itu menyatu untuk mendukung si A. Partai yang mendekat sebelum ini. Rakyat biar milih. Oh ini. Kalau ini dipilih berdasarkan ideologi partai yang seperti ini, kira-kira orangnya ini punya karakter seperti ini. Nah, itu. Akan lebih bagus lagi kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan calon. Saya berharap, tapi tidak ada di dalam aturan. Ya. Berani tidak psikotis terhadap calon? Artinya psikotis dalam mana apakah itu psikotis atau asesmen terhadap calon? Bagaimana komitmennya? Bagaimana kemampuannya? Bagaimana kepemimpinannya? Bagaimana arahnya? Itu kan terbaca dari situ. Oh, jadi kita begini. Mencoba memperbandingkan seorang calon pegawai negeri ini kan dilakukan berbagai macam tahapan seleksi. Saya membayangkan ini seorang calon pemimpin. Ya, melebihi pegawai negeri. Artinya dia harus lolos pada semua tingkatan yang lebih detail daripada pegawai. Haruskah kita mendorong agar pemerintah dalam hal ini pihak terkait misalnya KPU atau Bawaslu untuk menerbitkan aturan sendiri? Itu pusat. Ya, kewenangan pusat. Ya. Pusat punya komitmen nggak terhadap ini? Ingin melahirkan pemimpin yang baik nggak? Kan itu saja. Kalau dia punya melakukan baik, tentu dia bahkan bikin aturan yang baik. Kalau dia tidak ingin, biar aja. Ya terserah. Artinya kita melihat komitmen pusat akan mau menghasilkan pemimpin yang baik di daerah-daerah. Ya. Kalau dia mau, dia akan bikin aturan. Nah, kemudian begini. Seringkali kita mendapat pengumuman baik untuk tingkat pegawai negeri ataupun karyawan swasta. Minimal berpendidikan S1 misalnya. Nah, ini kembali lagi untuk pimpinan, baik itu pimpinan di tingkat daerah, kabupaten kota, provinsi ataupun pusat, presiden. Apakah juga bisa diberlakukan minimal itu? Syarat presiden aja kalau udah salah cuma tamat SMA. Nah ini. Padahal kita banyak mendapat pengumuman minimal berpendidikan S1 katanya. Saya kira yang paling mendasar dulu lah. Ya. Kalau undang-undangnya mau dirubah menjadi S1 sih nggak apa-apa. Saya sambil ngopi. Sambil ngopi silakan. Dan disiapkan untuk diminum. Itu tadi psikotis asesmen terhadap calon. Jadi umpama gini, tiga partai mencalonkan si A, asesmen, psikotes, tidak sesuai standar, ganti. Siapa yang kau calonkan? Ya. Sehingga orang yang dipilih ini, umpamanya ada 4 calon atau 3 calon, tiga-tiganya kualifikasinya memenuhi syarat. Nah, jadi tidak sulit. Iya, jadi ada keyakinan dari pemilih, siapapun yang bakal terpilih ini tidak akan menyengsarakan. Ya. Akan bisa memunculkan keyakinan kita sebagai pemilih bahwa sistem manajemen kepemerintahan itu akan berjalan dengan baik. Nah, berbeda dengan apabila kita melihat bahwa di tingkat pendidikannya aja, dalam tanda kutip, kita agak ragu. Kemudian kemampuan wawasannya, kita juga agak ragu. Nah, khawatirnya begitu yang bersangkutan ini kemudian terpilih karena
pamoritas, Kamu. ya kekhawatiran kita bahwa wah ini sistem pemerintahan akan jalan seperti apa. Kira-kira rambu-rambu yang mungkin bisa diharapkan oleh pemerintah seperti apa? Rambu-rambu. Artinya minimal kita bisa memberikan saran kepada para penyelenggara. Artinya KPU. Ya, Yang menyeleksikan KPU. iya, Sebentar. KPU normatif ya, yang mencalonkan partai. ya, Partai mau nggak melakukan itu. melakukan itu? Artinya pada saat orang melamar ke dia, selektif dah dia. Selektif dari kemampuan intelektual, kemampuan segala macam, kualitas diri orang itu segala macamnya, selektif dah dia. Kalau dia tidak selektif, artinya di partai sendiri yang harus dulu menyadari itu. Kaitan dengan saya katakan tadi, kadang-kadang kan aneh. Partai yang berideologi A berteman dengan partai yang berideologi E, jauh banget nih. Ya, Gabung karena kepentingan sama. Idealnya kan yang berdekatan nih, tetangga nih, ya, bukan kampung lain. ya, Ini yuk kita sama-sama sih ini. Nah, dari situ saja sudah tercermin tidak selektif. Pernah tidak mereka melakukan ujian terhadap para calon? Saya tidak tahu. Kalau ujiannya ujian benar tidak? Pernah tidak? Kalau untuk psikotes, asesmen pasti tidak. Karena tidak pernah terdengar. Kalau kita mau menginginkan memilih pemimpin ini kan bukan asal-asalan. ya, Kita membutuhkan orang karena ini kan membawa orang banyak nih. ya. Beban tanggung jawab Beban berat. tanggung jawab berat. Nah, jangan hanya merasa pokoknya saya yang penting bila jadi dibukakan lawang, kan itu bukan itu. Bahwa nanti berjalan kemana ada Nah, patwal. itu ada Tidak seperti patwal, itu, kan? bukan itu. Karena pemimpin ini kan pesuruhnya rakyat. Ya. Bahasa kasarnya nih. Ya. Artinya bagaimana dia? Karena tanggung jawab dia adalah mensejahterakan. Seorang pemimpin itu tanggung jawab seorang pemimpin kepala daerah itu adalah mensejahterakan. Kalau dia tidak mampu mensejahterakan itu berarti gagal. Ukurannya kan itu, artinya peningkatan ini jelas. Jadi semua harus terukur. Nah, untuk semua bisa terukur di lingkungan pemerintah harus jelas data yang berkenaan dengan itu sehingga step-step kemajuannya jelas bisa terbaca. Nah, biasanya kan kembali lagi tentang masalah visi misi. Seorang calon biasanya pada saat membuat visi misinya sangat detail. Hampir semua bidang dia upas di situ. Kira-kira layaknya sebuah visi misi itu seperti apa sebenarnya, supaya masyarakat itu mudah memahami, mudah menangkap, sehingga mudah untuk mengambil kesimpulan bahwa visi misi inilah kayaknya yang lebih normatif, yang lebih agak lebih pas, yang agak lebih bisa dilaksanakan. Jadi begini, saya pernah belajar tentang pembuatan visi misi, tapi 20 tahun yang lewat. Jadi kalau sekiranya keliru dikit atau keliru banyak sih nggak apa-apa ya. Ini cuma ingatan. Visi misi. Penyusunan visi misi ini dimulai dari analisa lingkungan internal. Kemampuan dia mengidentifikasi lingkungan internal secara baik. Aku tidak tahu persis. Sekarang ini semua visi-visi dibuat ada tidak identifikasi lingkungan internal. Dia buat itu, lalu dia melakukan identifikasi lingkungan eksternal. Dia harus memahami apa yang maksud internal, apa yang maksud eksternal. Dari situ, dia baru masuk identifikasi SWOT. Dari SWOT, ada balikan dari SWOT, TOS. Di situ akan kelihatan. Nah,
apa ya, sisibitan, ayo bahasa Indonesia apa ya, sisibitan. Pertemuan suap dan tos itu disitulah secara teoritis Ya. apa namanya disusun visi misi itu yang harus dikerjakan. Pertemuan arsir. Arsir yang itu Iya. itu yang harus dikerjakan. Ya. Apabila itu dikerjakan, maka kemungkinan akan tercapai tujuan. Ya. Yang disebut ada yang yaitu tadilah sisi bitan ini jadi leverage, pengungkit lah kalau dalam bahasa kita, pengungkit untuk pencapaian tujuan. Nah selama ini disusun seperti itu dah. Makanya itu sisi A berbeda dengan sisi B karena dia tidak mengidentifikasi secara sama. Ya. Menurut kacamata dia ini penting, kalau ini pada saat dia memasukkan, kan disitulah ada bermain selera supaya kira-kira masyarakat mampunya bagus nih, kira-kira kayak apa nih, supaya pindah di K7 ini kayak apa nih, ampun orang kahulu aku kehilir kira-kira, bukan itu, karena ini tujuan. Mohon maaf nih, kalau pada zaman Orde Baru ada yang namanya Ripolita segala macam, arah terakhir 25 tahun kan jelas. Ya. Nah, karena visi misi seorang calon itu akan dibawa ke DPRD, dibahas untuk menjadi visi misi kabupaten kalau dia akan terpilih selama 5 tahun. Ya. Kalau dia keliru, maka keliru. Nah, kalau begitu begini. Artinya kan pada saat dia terpilih, visi misi itu akan menjadi visi misi daerah. Ya. Nah, ini setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Nah, pertanyaannya, apakah anggota DPRD itu memahami antara kaitan bupati terdahulu dengan visi misi bupati terpilih agar tidak terjadi Contoh. Ya, agar tidak terjadi miss. Contoh misalnya, bahwa diprogramkan pembuatan jalan 10 kilo. Sudah berhasil dilaksanakan sekitar 5 kilo. Sisanya 5 kilo. Apakah yang terpilih ini akan melanjutkan itu? Saya kira wajib. Nah, ini Ya, kembali kepada wajib. Kembali kepada Bupati baru dan DPRD. Iya, menyetujui atau tidak. Iya. Makanya itu visi misi ini kan tidak gampang. Ya. Perlu pemahaman yang mendalam semua pihak. Ya. Karena semacam rencana apa yang akan dikerjakan ke depan. Ya. Nah ini kan perlu dipahami semuanya. Termasuk oleh anggota DPRD perlu memahami itu. Ya. Yang kita harapkan itu adalah bahwa kita sadar betul bahwa kita keterbatasan segala macam hal, termasuk keterbatasan pengetahuan. Nah oleh karena itu mungkin perlu DPRD mengundang para ahli untuk mendiskusikan itu sebelum dia bicara dengan eksekutif, sebelum dia setuju atau tidak. Ini karena enggak tepat enggak? Ya. Sangat mungkin apa yang disampaikan oleh Bupati dirubah oleh DPRD. Sangat mungkin. Untuk apa kita pegang sesuatu yang keliru? Ya. Untuk apa kita menyetujui sesuatu yang tidak ujungnya adalah kaitan dengan kesejahteraan? Kira-kira begitu ya. Baik, kalau kemudian kita berbicara masalah kemampuan anggaran, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak berarti pemerintah pusat akan rutin. Belum tentu. Ya, belum tentu pemerintah pusat akan rutin mentransfer sesuai angka yang kita terima pada saat ini. Betul. Nah, artinya kembali lagi kepada kepiawaian seorang pimpinan di daerah untuk mencari peluang dalam rangka tetap melaksanakan pembangunan di daerah. Kepiawaian dalam makna dia mengelola apa yang ada. Ya. Nah. Kalau kepiawaian untuk mencari ke pusat, belum tentu di pusat ada. Kan itu. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan itu. Kalau tidak menutup kemungkinan itu di pusat ada yang di jurang. Ya. Bukan tidak mungkin. Ya. Tapi jangan berharap itu. Ya. Kalau sekiranya itu didapat, itu buah tahun. Yang pokok adalah program kita dengan kemampuan kita itu. Mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf. Kaitan dengan pensejahteraan, kaitan dengan itu. Apakah yang pokok itu pemerintah daerah berduit?
Atau apakah yang pokok itu pemerintah menciptakan sebuah kondisi, menciptakan sebuah iklim, masyarakat berusaha. Ini yang juga bukan tidak pernah, yang harus dipikirkan oleh calon bupati. Dia harus mampu menciptakan sebuah iklim usaha masyarakat. Nah, itu. Tidak harus pemerintah daerah berduit. Ini contoh. Mohon maaf sekali lagi, saya mencoba mengkaji beberapa kabupaten. Di Amuntai, APBD-nya mungkin kecil. Ya. Mobil yang dimiliki oleh orang HSO sebagian besar itu adalah mobil pribadi. Mobil yang dimiliki begitu banyak seleweran di Tebalong bukan milik pribadi, tapi pemiliknya adalah pemilik modal. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana di samping memang kreativitas masyarakatnya, mungkin ada iklim yang diciptakan oleh pemerintah daerah. Masyarakatnya menterampilkan masyarakat, itu peran pemerintah daerah. Mereka jualan dulu lamari sampai ke Kaltim, bahkan mungkin konon ceritanya sampai ke Sulawesi. Ya. Nah sekarang kayu agak ini mereka yang aluminium, yang kaca, yang ini. Masyarakatnya coba sekeliling Amuntai, rumah mewah segala macam, tidak tambah. Tidak ditambah. Ya. Nah, kan ini. Nah, artinya bagaimana pemerintah daerah menciptakan iklim, mensupport. Ini yang dilakukan. Barabai mungkin contoh lain. Mohon maaf nih. Saya berkali-kali, kenapa sayur datang dari sana ke sini? Ya. Pemerintah daerah menciptakan iklim. Kenapa kita tidak menciptakan iklim? Jadi dibutuhkan seorang pemimpin yang punya inisiatif, kreativitas, bagaimana penciptaan itu, penciptaan iklim itu. Peluang berusaha. Bukan soal duit, tapi peluang. Bisa saja pemerintah daerah cuma punya duit sedikit, tapi punya kemampuan, perlu menciptakan sebuah peluang, dia hanya membantu sedikit, tapi kemampuan dia, masyarakat menjadi baik. Karena peluang tercipta. Ini yang harus dilakukan ke depan. Dan ini harus kada bisa, kada kawa, model pintar seorangan. Ayo, mari kita sama-sama berpikir seberitaan orang untuk penciptaan itu. Gitulah kira-kira. Ya. Nah, kemudian apakah tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa diukur dari banyaknya pelaksanaan pembangunan infrastruktur? Karena kan begini, di setiap perubahan pimpinan daerah itu biasanya yang agak lebih muncul itu ada perbaikan jalan, ada perbaikan gedung ini, gedung itu. Nah, korelasinya dengan kesejahteraan itu seperti apa menurut Bapak? Jalan ya. Jalan harus ekonomi. Ya. Pasti itu. Ya. Jalan rusak, biaya mahal. Ada daerah kita yang masih sekarang tersentuh agak sulit. Ya. Itu kan memerlukan perhatian. Nah, kalau gedung tidak banyak pengaruh. Jika ibarat kantor bisa aja kantor buruk. Bukan kantornya, bukan bangunan fisiknya itu. Tapi kalau infrastruktur saya sangat setuju. Bahkan kalau perlu prioritas daerah-daerah tertentu, sehingga masyarakat jalan usaha taninya bagus, biaya kos untuk angkutan lebih murah, mengangkut segala macam lebih gampang, segala macam. Buktinya jalan itu penting. Dengan hancurnya jalan saat ini yang dilalui oleh KON, arus ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Yang diangkut barang orang untuk kepentingan asing, rakyat yang jadi korban. Mohon maaf dengan istilah kasar, ya kan? Ya. Nah, artinya bagaimana menuntut supaya kalau daerah beralasan bahwa itu bukan kewenangannya, betul? Kalau provinsi itu kadang-kadang memedahkan itu jalan negara yang harus bertanggung jawab, itu juga betul. Tetapi harusnya datang ke pusat. Nih, jalan rusak, kami rugi. Harusnya yang berwenang untuk mengatur kendaraan yang boleh seperti ini siapa, tidak boleh lewat. Kan itu.
sederhana yang kita tidak menjadi sederhana. Nah, kemudian gini, kalau kita berbicara tentang APBD, bahwa ada keterbatasan, tetapi upaya untuk mensejahterakan masyarakat, upaya untuk menciptakan peluang usaha masyarakat, itu harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Kita mengenal dengan istilah CSR, perusahaan. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang masuk di Tabalong. Nah, kami belum mendapat informasi yang jelas tentang penggunaan dana CSR secara utuh. Nah, kira-kira bisa tidak peluang itu kita manfaatkan, misalnya untuk berapa tahun sekian, maksudnya untuk 1 tahun ini misalnya, dana CSR kita fokuskan untuk penciptaan lapangan kerja. Boleh tidak seperti itu? Ini kan kalau boleh tidak kan berarti aturan. Ya. Jujur aku tidak tahu persis ya aturannya boleh tidaknya. Tetapi yang pasti ada kepentingan perusahaan di satu sisi. Ya. Artinya nama baiknya, ya kan? Ya. Nama baiknya. Nama baik perusahaan itu. Dan ada kepentingan pemerintah di dalamnya. Jadi bagaimana bersatunya dua kepentingan ini memanfaatkan itu, kepentingan perusahaan di satu sisi terpenuhi, kepentingan pemerintah daerah di sisi lain terpenuhi. Sebentar, kepentingan perusahaan itu apakah hanya yang bersifat terlihat saja? Artinya begini, simbolik. Misal, yang ada di daerah kita ini bantuan CSR itu untuk pengadaan beberapa unit angkutan umum. Kami belum melihat bahwa ada misalnya bantuan yang bersumber dari CSR untuk digunakan. Misal ini sekian banyak pedagang sayur, yuk kasih mereka hibah. Jadi begini, makna kepentingan perusahaan, ya kan makna kepentingan. Artinya nama baik perusahaan di mata rakyat, kan gitu kira-kira bahasa aslinya menurut saya lah, paling tidak. Nama baik perusahaan, bahwa kehadiran perusahaan membawa ada kontribusinya terhadap masyarakat. Nah, menurut saya, dahulu ada istilah ring 1. Ya, ring 1, ring 2 dan sebagainya. Kenapa kita tidak mulai dari menginventarisir masalah di ring 1 ini apa? Kontak dengan pekerjaan, kontak dengan perekonomian mereka, dengan segala macam dikaji. Tidak harus bahwa pekerjaan itu disiapkan oleh perusahaan. Tapi kalau kita bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka, pada masyarakat, taruhlah dia petani, dia ikan, segala macam, tapi perusahaan yang ini di ring 1 umpamanya. Nah, artinya ring 1 betul-betul merasakan dampak itu. Tidak harus secara fisik, mobil tidak harus itu. Iya juga sih, ada. Cuman ini artinya pemerintah daerah akan tidak banyak mengeluarkan dana kaitan dengan pensejahteraan di ring 1 karena sudah diberikan dari situ. Ini artinya bisa ke tempat lain. Gitu loh, kira-kira. Nih enak aja Bang Bopandir karena kan jadi petinggi Bang. Tapi paling tidak ikut mikir lah. Ya. Jadi banyak sebenarnya yang perlu kita diskusikan terkait masalah pemanfaatan dana CSR. Nah, karena apa? Kita sampai saat ini belum melihat keterlibatan banyak pihak dalam rangka misal pembuatan programnya, kemudian penentuan siapa saja yang menerima, kemudian sampai di mana sudah tingkat keberhasilan
penggelontoran dana CSR tersebut. Kita memang belum banyak mengetahui informasi terkait masalah itu. Yang kita tahu hanya seputaran bahwa pemerintah daerah banyak menerima bantuan unit mobil untuk angkutan umum. Tetapi tidak, Pak. Ini akan kita kupas lagi di momen yang berbeda. Boleh. Dan Oh, kepada artinya ini ceritanya panjang nih? panjang. Kita akan beberapa episode nanti. Waduh. Baik, warga Tabalong khususnya kita sudahi dulu pertemuan dan pembahasan kita bersama dengan Pak Bahit. Di momen yang akan datang kita sambung kembali. Sebelumnya kami memohon tolong like dan subscribe. Kemudian silakan Anda bagikan sebanyak-banyaknya agar channel kita semakin tumbuh dan berkembang, agar masyarakat kita semakin tahu tentang keadaan Tabalong, sehingga kita semakin bisa berkontribusi untuk kepentingan daerah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.